Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Tuzuro dari PBSI 2018B. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tugas yang telah diberikan oleh dosen kami dalam mata kuliah pragmatik, yaitu mengenai kesopanan dan interaksi. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 7, yaitu yang pertama ada Doviro, yang kedua ada Hasri Wahyu Nabila, dan yang terakhir ada rekan saya yang bernama Rosidatu Suroya. Pada bab 7 ini kami akan membahas beberapa hal dalam kesopanan dan interaksi, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan kesopanan, yang kedua, apa yang dimaksud dengan keinginan wajah, yang ketiga, apa yang dimaksud dengan wajah positif dan wajah negatif, yang keempat, apa yang dimaksud dengan diri sendiri dan orang lain tidak berkata apapun, yang kelima, apa yang dimaksud dengan sesuatu tercatat dan tidak tercatat, yang keenam, yaitu kami akan membahas apa yang dimaksud dengan kesopanan positif dan kesopanan negatif. Yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan strategi. Dan yang terakhir, yaitu apa yang dimaksud dengan praurutan. Pembahasan yang pertama yaitu kesopanan. Sudah lazim apabila kita memperlakukan kesopanan sebagai suatu konsep yang tegas seperti gagasan tingkah laku sosial yang sopan atau etiket terdapat dalam budaya, yang memungkinkan menentukan sejumlah prinsip-prinsip umum yang berbeda untuk menjadi sopan dalam interaksi sosial dalam suatu budaya khusus. Dari prinsip-prinsip umum ini, yaitu termasuk sifat bijaksana, pemurah, rendah hati, dan simpatik terhadap orang lain. Kesopanan dalam suatu interaksi dapat didefinisikan sebagai alat yang digunakan untuk menunjukkan kesadaran tentang wajah orang lain. Dalam pengertian ini, kesopanan dapat disempurnakan dalam situasi kejauhan dan kedekatan sosial, dengan menunjukkan kesadaran untuk wajah orang lain ketika orang lain itu tampak jauh secara sosial, sering dideskripsikan dalam kaitannya dengan keakraban, persahabatan, atau kesetiakawanan. Yang kedua yaitu keinginan wajah. Partisipan yang terlibat dalam interaksi tidak tinggal dalam suatu konteks yang sudah menciptakan hubungan sosial yang pasti secara keras. Jika seorang penutur menyatakan sesuatu yang mengandung suatu ancaman terhadap harapan-harapan individu lain berkenaan dengan nama baiknya sendiri, pernyataan ini dideskripsikan sebagai tindak ancaman wajah. Kemungkinan lain, jika diberikan kemungkinan bahwa sebagian tindakan itu akan digambarkan sebagai ancaman terhadap wajah orang lain, penutur dapat mengatakan sesuatu untuk mengurangi kemungkinan ancaman itu. Tindakan ini disebut sebagai tindak penyelamat wajah. Wajah positif dan negatif. Yang pertama, wajah negatif. Wajah negatif seseorang ialah kebutuhan untuk merdeka, memiliki kebebasan bertindak, dan tidak tertekan oleh orang lain. Yang kedua adalah wajah positif. Wajah positif seseorang ialah kebutuhan untuk dapat diterima, jika mungkin disukai oleh orang lain, dan mengetahui bahwa keinginannya dimiliki bersama dengan yang lainnya. Dengan secara sederhana, dapat dikatakan bahwa wajah negatif adalah kebutuhan untuk merdeka, sedangkan wajah positif adalah kebutuhan untuk dihubungi. Diri sendiri dan orang lain, tidak berkata apapun. Salah satu cara untuk melihat relevansi hubungan antara konsep kesopanan dengan pemakaian bahasa ialah mengambil peristiwa tutur tunggal dan merencanakan anggapan yang berbeda yang diasosiasikan dengan kemungkinan ekspresi yang berbeda yang dipakai dalam peristiwa itu. Mengatakan sesuatu, tercatat dan tidak tercatat. Pertama yaitu tidak tercatat, off record. Dalam deskripsi biasa, tipe-tipe itu mungkin mengacu pada isyarat. Pertanyaan yang tidak tercatat mungkin berhasil, mungkin juga tidak. Tetapi jika berhasil, hal ini dikarenakan lebih banyak yang sudah diinformasikan daripada yang dikatakan.
Yang kedua, tercatat. Dalam hal ini, kebalikan dari pernyataan yang tidak tercatat ini, seorang dapat mengarahkannya secara langsung kepada orang lain sebagai alat untuk mengatakan kebutuhan seorang tersebut. Pendekatan langsung terdapat dalam pemakaian bentuk kalimat perintah dan dikenal sebagai word on record, yaitu suatu tuturan, misalnya suatu permintaan yang ditunjukkan secara langsung kepada orang lain di mana ditekankan ilokusinya dibuat eksplisit. Kesopanan positif dan kesopanan negatif. Yang pertama, strategi kesopanan positif mengarahkan pemohon untuk menarik tujuan umum dan bahkan persahabatan dengan menggunakan ungkapan-ungkapan. Ungkapan yang tercatat ini benar-benar menggambarkan suatu risiko yang lebih besar bagi penutur dari penderitaan terhadap penolakan dan mungkin didahului dengan sedikit basa-basi. Usaha mengenali Anda berbicara yang dirancang untuk menimbulkan secara umum yang diperlukan dalam strategi ini. Yang kedua, kesopanan negatif diungkapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang kelihatannya seperti meminta izin untuk menanyakan suatu pertanyaan. Bentuk paling khusus yang digunakan dalam strategi kesopanan negatif yaitu pernyataan yang mengandung kata kerja bantu yang berhubungan dengan perasaan. Strategi menerapkan prinsip dalam kelompok secara keseluruhan, atau mungkin hanya sebagai suatu pilihan yang dipakai oleh seorang penutur secara individu pada kejadian tertentu. Praurutan. Dari sudut pandang kesopanan, asumsi dasarnya ialah bahwa wajah secara khusus beresiko apabila kebutuhan diri sendiri untuk menyelesaikan sesuatu melibatkan orang lain. Resiko yang paling berat muncul ke permukaan apabila orang lain ditempatkan dalam suatu posisi yang menyulitkan. Salah satu cara untuk menghindari resiko ini adalah dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menghentikan tindakan yang beresiko tinggi. Misalnya, pertama-tama, penutur akan sering mengatakan apa saja yang dapat dideskripsikan bagi praurutan, daripada membuat suatu permohonan secara sederhana.